Puluhan rumah warga di Kabupaten Lombok Tengah rusak akibat terjangan puting beliung. Penyeberangan dari menuju Pelabuhan Lembar Padang Bayi ditutup sementara. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di News NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi, inilah News NTB selengkapnya. Ya, kita tahu informasi pertama kami pemirsa, puluhan rumah warga di Kabupaten Lombok Tengah rusak terjaring puting beliung. Selain rumah, belasan pohon juga tumbang di jalan-jalan sekitar. Cuaca buruk, angin kencang disertai hujan melanda wilayah Pulau Lombok menyebabkan puluhan rumah rusak diterjang angin puting beliung. Selain rumah, puluhan pohon pelindung ikut tumbang. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Tengah, jumlah rumah rusak akibat dihantam angin puting beliung maupun akibat diterpa pohon tumbang mencapai 43 rumah rusak berat dan ringan. Kendati demikian, BPBD belum bisa memetakan wilayah terdampak paling parah akibat bencana ini lantaran hingga kini cuaca buruk masih berlangsung. Namun BPBD mencatat laporan korban bencana ini sudah datang hampir dari 12 kecamatan di Lombok Tengah. BPBD juga telah menyiapkan bantuan untuk korban bencana, baik berupa bantuan darurat seperti bahan makanan dan tenda, juga bantuan berupa bahan-bahan bangunan untuk perbaikan rumah korban. Jadi dari 43 rumah terdampak dari angin puting beliung apakah dia tertimpa dengan pepohonan atau terangkat rumahnya dengan angin puting beliung, yang jelas 43. Dari 43 itu sudah 20 yang masuk suratnya. Dari 20 itu yang sudah masuk suratnya kita ready siap untuk mengantarkan bantuan pulang berupa asbes apa yang dibutuhkan dari hasil asesmen kita. Berdasarkan informasi dari BMKG, cuaca buruk berupa angin kencang ini diprediksi berlangsung hingga 17 Maret mendatang, sehingga masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati jika berpergian dan tetap waspada terkait potensi bencana yang ada. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, rumah warga di Kelurahan Seketeng, Sumbawa rusak diterjang angin kencang dan sementara itu kapal barang yang bersandar di pantai Selipir Desa Labuhan Sumbawa karam diterjang gelombang tinggi. Angin kencang disertai gelombang tinggi melanda sebagian wilayah di Kabupaten Sumbawa. Akibat cuaca buruk ini, satu rumah rusak diterjang angin kencang dan kapal barang yang tersandar sekitaran pantai Selipir Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, karam diterjang gelombang tinggi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumbawa, Rusdianto, mengatakan rumah warga yang rusak diterjang angin kencang mengalami kerusakan pada bagian atap rumah yang terbuat dari spandek. Puting beliung seperti ini memang konstruksinya ya salah satunya sehingga memang sudah terkancing terpasang dengan bagus ya, sehingga ini terbawa angin, apalagi angin kencang ya. Ini untuk mengantisipasi untuk masyarakat mengecek kemungkinan yang terjadi, sehingga itu sangat penting untuk melihat kondisi konstruksi yang ada di rumah yang ditempati. Itu salah satu yang penting. Pemerintah meminta masyarakat untuk terus memantau informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG melalui sosial media milik BMKG. Hal tersebut untuk mengurangi resiko terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, angin kencang, puting beliung, dan gelombang tinggi yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ya, puluhan pedagang kaki lima di sepanjang pesisir pantai Jempol, Labuhan Sumbawa terpaksa tutup dan tidak berjualan karena diterjang angin kencang dan juga gelombang tinggi. Beginilah kondisi pantai Jempol, Kabupaten Sumbawa. Air laut terlihat membanjiri kios dan warung membuat warga sekitar tidak dapat berjualan lagi.
Gelombang tinggi yang disertai angin kencang menyebabkan pemilik kios dan warung makan enggan membuka usahanya. Masnah, salah seorang warga, mengaku gelombang tinggi disertai angin kencang terjadi sejak 1 minggu terakhir tidak bisa berjualan karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Biasanya warung makan di pantai selalu ramai dikunjungi pada malam hari, tetapi karena badai mereka terpaksa tutup karena takut air masuk dan angin kencang. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka terpaksa memutuskan untuk menjual makanan secara online melalui media sosial. Kalau yang seperti ini udah seminggu Mbak ya? Udah 2 hari yang lalu yang udah parah begini. Nutup total kalau udah begini ya kan. Selain itu, akibat cuaca buruk, para nelayan pun memilih untuk tidak melaut karena takut terseret arus. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Isfi Rupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini kita dapat terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Sama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. masa dari komunitas Menjaga Bikyang. Akan bahwa Secara normal betul-betul duduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. Ajak masyarakat. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat
Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Penyeberangan dari menuju Pelabuhan Lembar Padang Bayi ditutup sementara karena diterjang gelombang tinggi akibat cuaca buruk. Otoritas Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, dan Padang Bayi, Bali menutup sementara aktivitas penyeberangan disebabkan cuaca buruk, angin kencang yang melanda perairan NTB dan Bali sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas laut. Penutupan penyeberangan Padang Bayi dikeluarkan kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Padang Bayi, Bali sejak Rabu 13 Maret 2024 hingga hari ini masih ditutup. Pemberitahuan kepada pengguna jasa angkutan laut di Pelabuhan Padang Bayi bahwa dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan pelayaran akibat cuaca buruk, pelabuhan ditutup sementara hingga cuaca normal kembali berdasarkan surat pemberitahuan yang dirilis Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Malam memang kita pantau di lapangan banyak sekali pengguna jasa terutama dari luar negeri ya, wisatawan luar negeri karena limpahan dari kapal cepat. Sementara di kapal feri Roro pun kita ada surat edaran untuk tidak pelayaran, tidak melayani dulu karena cuaca. Jadi memang ada penumpukan pengguna jasa, cuman mereka sadar dan mereka paham bahwa kondisinya memang tidak memungkinkan. Sebelumnya, pihak otoritas pelabuhan mengeluarkan himbauan kewaspadaan terhadap cuaca buruk di lintas penyeberangan Lembar Padang Bayi dan Lembar Jangkar sesuai Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, termasuk kabar cuaca BMKG di wilayah perairan NTB. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya pemirsa, calon legislatif Partai Perindo melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sejumlah caleg dan masyarakat mendatangi kantor Bawaslu NTB melaporkan adanya dugaan kecurangan selama pelaksanaan pemilu 2024. Salah seorang caleg Perindo Dapil Lombok Tengah, Samsul Komar, menyebutkan di 2 kecamatan di Lombok Tengah, ia menemukan adanya upaya suap oleh Ketua PPK Kecamatan Jonggat dan Kecamatan Pringgarata guna menggelembungkan suara salah satu paslon dengan nominal 2 juta hingga 4 juta rupiah. Jadi Kecamatan Pringgarata sama Jonggat kan. Kita melaporkan soal upaya suap yang dilakukan oleh Ketua PPK Jonggat dan Ketua PPK Pringgarata. Itu berapa yang diterima itu? Kalau bukti transfer yang saya dapatkan bukti itu ada yang 50 juta, ada 50 yang juta? Ya ada yang 2.500.000, ada yang 4.900.000 gitu. Dia bertahap-tahap. Salah seorang masyarakat peduli pemilu bersih mengatakan masyarakat mengetahui adanya penggelembungan suara lantaran adanya rekomendasi perbaikan dari Bawaslu NTB yang ditindaklanjuti oleh KPU NTB.
Ia pun menyeret nama KPU dan Bawaslu Lombok Tengah yang juga diduga terlibat dalam kecurangan pemilu 2024 di Lombok Tengah. Membuat laporan dan langsung diterima oleh staf bagian pelaporan, Mas Rai Rangkuti, melaporkan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Kabupaten Lombok Tengah, yakni ketua dan anggota Bawaslu, ketua dan anggota KPU. Dari Lombok Tengah, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pelaku kasus pembunuhan adik ipar di Lombok Timur dijerat pasal pembunuhan berencana dengan penjara seumur hidup atau hukuman mati. Pelaku SP menyerahkan diri ke Polsek Sakra Barat Lombok Timur setelah menebas adik iparnya hingga tewas Jumat malam. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Lombok Timur setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan. Polisi telah memeriksa 7 saksi termasuk istri korban dan menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian dan parang yang digunakan pelaku menebas leher korban hingga nyaris putus. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kami sudah melakukan pemeriksaan 7 orang saksi. Ya, 7 orang saksi, ya. Dan bukti-bukti diamankan? Ya, kalau bukti ya ada sampel darah, kemudian ada pedang bersama sarungnya, kemudian ada pakaian korban. Ya. Ancaman hukumannya benar? Ya, di sini ancamannya kami menerapkan pasal 340, subsidiarnya 338, itu ancaman hukuman pidananya di seumur hidup, ancaman mati, kemudian 338 itu ancaman pidananya 12 tahun penjara. Sebelumnya pelaku tega menebas adik iparnya sendiri, Jepri alias Jep, setelah istri korban mengadu ke pelaku karena terlibat cekcok dan dipukul oleh korban. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia 2 koma. Dan tidak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung menerima 20 miliar, serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor disebut. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia 2 koma. Dan tidak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung menerima 20 miliar, serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Lindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Kan bahwa secara normal Betul-betul duduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews.
Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kebiasaan ngopi bagi komunitas sepeda ternyata dekat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Bahkan properti sepeda dan kopi ini kerap digunakan swafoto atau selfie dalam mengabadikan momen tertentu sebagai postingan di media sosial. Bagi para pecinta olahraga, khususnya pesepeda, kebiasaan ngopi ternyata dekat dengan aktivitas sport mereka sehari-hari. Mungkin karena latar belakangnya dulu dari sejarah sepeda dan kopi cukup dekat ya. Kebetulan kalau kita ngeliat ke sejarahnya dulu di Eropa, orang-orang yang bersepeda itu biasa mengawali di tengah-tengah bahkan diakhiri dengan meminum kopi. Yang kebetulan itu juga jadi mempengaruhi kebudayaan sepeda di seluruh dunia mungkin ya. Setiap akhir pekan, komunitas Let's Goes yang terdiri dari anak-anak muda ini rutin berkumpul di kompleks kampus Universitas Indonesia Depok. Di kala rehat, kopi menjadi sahabat setia para pesepeda muda ini. Mereka senantiasa membawa kopi kemanapun bersepeda. Bagi mereka, kopi susu yang dikemas dalam botol menjadi minuman praktis penghilang dahaga sekaligus pemulih tenaga. Hobi bersepeda membuat Sidik semakin mengenal kopi, hingga tak kuasa lepas dari minuman berkafein ini. Bagi Sidik, kopi adalah minuman unik dan istimewa. Dari satu biji kopi yang sama mungkin kalau misalkan kita seduh dengan cara yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, sedikit aja perbedaan bisa menghasilkan rasa yang berbeda yang menurut saya itu unik sih. Tiap biji kopi bisa dibilang menghasilkan rasa yang berbeda gitu. Sebagai kaum muda, gaya ngopi anak-anak Let's Goes ini tak lepas dari pengaruh media sosial. Selalu ada saja momen ngopi bersama yang mereka abadikan dan menjadi bahan postingan di media sosial. Saat berkreasi di media sosial, sepeda dan kopi seolah menjadi properti wajib dalam bersuah foto atau selfie. Berbagai aksi pun tak segan dilakoni demi tampilan ciamik di media sosial. Seolah tak pernah kehabisan gaya, mereka senantiasa merekam momen tertentu agar eksis di berbagai platform media sosial. Bagi komunitas ini, kopi dan sepeda menjadi sarana bersosialisasi baik di dunia nyata maupun maya.
Pemirsa, hampir setiap hari Anda meminum kopi Arabica, tapi tahukah Anda bagaimana proses kopi Arabica dibuat? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Di Desa Gololobos, kopi Arabica Manggarai tumbuh subur di kebun-kebun milik warga. Pada masa panen, warga bisa memanen hingga 1.200 liter biji kopi dalam 4 kali panen. Tanpa harus menggunakan pupuk buatan, tanaman kopi Arabica Manggarai tumbuh subur dengan kualitas biji kopi yang baik. Yakobus Kas, salah seorang petani kopi Manggarai yang menerapkan perawatan khusus terhadap tanaman kopi miliknya. Pengaruhnya kalau pangkas, dia punya biji itu tetap besar dia. Mutu kopi itu bagus. Yakobus memiliki kebun kopi seluas 1 hektar di belakang pekarangan rumahnya. Di pekarangan rumah saya, itu kan ditanam campur dengan cengkeh. Jadikan cengkeh itu sebagai pohon pelindung. Sebagai tanaman pelindung, cengkeh berperan mengendalikan cahaya matahari menuju pohon kopi. Selain terpaan sinar matahari, proses pematangan kopi Manggarai dipengaruhi pula kondisi geografis yang kering di dataran tinggi dan pengaruh angin dingin Australia, sehingga pematangan buah menjadi sempurna. Proses pasca panen merupakan salah satu kunci cita rasa kopi Manggarai. Setelah dipetik, pada hari itu sorenya harus dikupas, digiling. Kemudian direndam 1 malam. Waktu pengupasan itu difermentasi dulu. Besok paginya dicuci, lemak-lemaknya itu dikeluarkan habis. Terus dijemur langsung 2 jam saja. 2 jam saja sudah antar ke perusahaan kopi Koperasi Lembunai. Penjemuran biji kopi Manggarai di tingkat petani sedikit berbeda dengan penjemuran kopi di tempat lain. Petani kopi Manggarai hanya menjemur biji kopi selama 2 jam setelah proses fermentasi dan pencucian. Setelah itu, petani dapat membawa biji kopi langsung ke koperasi untuk diolah kembali. Koperasi Lembunai di Manggarai Timur didirikan pada 2008 dengan jumlah anggota mencapai 5.000 petani kopi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Anyos NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.